Indonesia dan kita saksikan ini merupakan skuad dari Persib Bandung asuhan pelatih Jovo Vukovic. Ya, hal menarik di sini kita lihat posisi kapten disandang oleh Eka Ramdhani. Ini memang jadi masalah ketika Markus menyerahkan posisi kapten itu. Kita lihat di sini mereka kembali mengandalkan duet Pablo Frances dan Gonzalez yang merupakan top skor Piala Indonesia dengan 10 gol musim lalu. Indonesia Super League musim ini merupakan top skor musim lalu. Tentunya berada dalam skuad Persiba Balikpapan asuhan pelatih Junaidi. Ya, kita tidak melihat di sini Misodadik ya, yang merupakan kapten dari Persiba ini memang jadi masalah di lini tengah karena cedera. Juga tidak ada Kim Yeon Hee, tampaknya digantikan oleh, ya kita lihat bagaimana Doni masuk menggantikan Kim Yeon Hee yang sedang cedera. Pelita Jaya, wasit Armando Pribadi. Bersiap-siap dan inilah dia kick off babak pertama Super Big Match Jarum Indonesia Super League. Kita saksikan kali ini. Tekanan coba dibangun oleh para pemain dari Persib Bandung. Bagaimana Sahril Ishak, ini merupakan debut dari Sahril Ishak, kapten tim nasional. Ya, ini debut Singapura. perdana ya, mantan pemain Tampines juga. Sahril Ishak melakoni debutnya di malam hari ini dan memang sangat berat bagi Sahril Ishak yang memang digadang-gadang menjadi pujaan baru dari Persib Bandung seperti layaknya Suchau Nutnom musim lalu. Kerjasama tadi Eka Ramdhani dengan Atep masih bisa digagalkan dengan baik oleh AM Bahtiar. Kehilangan Mio Dadic adalah kehilangan yang sangat besar bagi kubu Persiba Balikpapan karena kita tahu Mio Dadic adalah tokoh yang tidak tergantikan di barisan belakang dan bahkan menjadi tembok yang begitu susah dilewati oleh para penyerang lawan Persiba Balikpapan. Betul, karena dia musim lalu sudah menunjukkan kiprahnya yang sangat luar biasa yang membuat Persiba menghuni papan atas, Rendra. Baik Haki Kaizan, Eka Ramdhani berhasil direbut tadi oleh Hairul Amri. Asri Akbar, pemain juga pernah menjadi pencetak gol ketika menghadapi Persib Bandung. Jadilah dia Christian Gonzalez. Kepada Sahril Ishak. Datang kali ini adalah Baihaki Kaizan. Umpan menuju daerah kotak penalti cukup baik Baihaki Kaizan. Sebuah bola pantul tadi maksudnya dilakukan oleh Christian Gonzalez tapi telah berada dalam posisi offside. Ya, apapun itu Rendra, ini yang diharapkan oleh El Loco dalam beberapa pertemuan dengan saya. Dia mengatakan dia sangat merindukan sosok Fagundes ketika dia di Persik. Dia berharap ada yang melayani sehingga kemampuan dia bisa tampil maksimal, Rendra. Bagaimana memang Christian Gonzalez menjadi top skor dari Liga Indonesia dengan para pengumpan-pengumpan kelas 1 seperti layaknya Ronald Fagundes ketika membela Persik Kediri. Dan juga ketika masih ada Hilton Moreira juga kembali hadir di Persib Bandung walaupun belum bisa tampil di pertandingan malam hari ini. Serangan kali ini cepat kita lihat bagaimana sprint yang dilakukan oleh Atep Ahmad. Ini kita saksikan bagaimana Atep berikan bola kepada Christian Gonzalez. Kembali lagi kepada Atep. Berusaha masuk dalam daerah dan Christian Gonzalez. Agresif penampilan dari Persib Bandung di awal babak pertama. Ya, memang tidak ada alasan bagi Persib untuk tidak memenangkan pertandingan kali ini, Rendra. Materi pemain yang bagus, bermain di Stadion Siliwangi yang atmosfernya juga bagus. Kita lihat bahwa Jovo Vukovic juga memang harus mempertanggungjawabkan jika pada pertandingan kali ini timnya tidak mampu memenangkan pertandingan karena kita lihat bagaimana semua lini cukup bagus materi dari pemain Persib. Bukan sebuah pelanggaran, kita saksikan tadi bagaimana barisan pertahanan Persib Bandung tidak memberikan kesempatan sedikit pun kepada Aldo Barreto yang sudah mencetak gol perdananya di pertandingan lalu. Kembali kali ini Wildansyah berikan bola kepada Atep. Atau Wildansyah kali ini. Ya, Wildan berperan karena kita tahu Isnan Ali dalam keadaan cedera. Memang pemain muda ini menjadi tumpuan satu-satunya buat Vukovic. Kembali Eka Ramdhani. Baihaki bin Kaizan.
Sahril Ishak kali ini. Masih Sahril Ishak. Cukup baik memang permainan dari Persib Bandung di awal-awal babak pertama. Mereka memperagakan kombinasi permainan pendek dan juga sekali-sekali dengan umpan-umpan menyilang menuju daerah kotak penalti. Robertino Puliara. Maksudnya tadi kepada Aldo Barreto. Haryono kali ini. Nova Arianto yang melepaskan ban kapten menuju kepada putra daerah Eka Ramdhani. Kembali Nova Arianto bersama duet abadinya di Persib ataupun juga di tim nasional Maman Abdurrahman. Wildansyah. Baihaqi Kaizan kali ini. Masih Baihaqi Kaizan kembali umpan menuju daerah kotak penalti. Masih ada Ahem Bahtiar. Asri Akbar. Dan kali ini adalah Hairul Amri. Dia juga berasal dari Tampines Rovers. Klub yang memang banyak dihuni oleh pemain-pemain kelas 1 Singapura. Betul, merupakan tim elit di Singapura. Kembali Wildansyah, salah seorang pemain didikan dari Persib U21 yang naik pangkat menuju tim senior musim lalu dan juga menjadi andalan di musim ini. Selain juga bersama dengan Jejen Zainal Abidin. Haryono. Terlihat pelan-pelan Rasmoyo yang juga pernah menjadi bagian dari Arema Indonesia. Asri Akbar, gelandang petarung dari kubu Persiba Balikpapan. Kerjasama tadi menuju Doni FC Regar. Umpan kali ini kepada Hairul Amri dan Hairul Amri. Masih Hairul Amri cukup baik dia mengkeeping bola dan sebuah tendangan yang keras dilepaskan oleh Aldo Barreto. Masih berhasil diamankan oleh Marcus Haris Maulana. Ya, kita lihat bagaimana peran bagus yang dimainkan oleh Amri. Dia mengcapping bola, membuat mati langkah, dan dia tidak egois. Dia memberi assist yang begitu akurat kepada Aldo Barreto, dan sayang sekali bola ini sebenarnya adalah milik Aldo. Luar biasa penampilan Persiba kali ini. Sepak pojok kali ini akan dilakukan oleh Persiba Balikpapan. Doni FC Regar, umpan langsung menuju dari kotak penalti. Ada sebuah pelanggaran tampaknya. Bila di Hairul Amri. Ya, Amri akan tampil luar biasa. Tidak hanya karena sudah mencetak 1 gol ke gawang Pelita, tapi kita lihat di sini bahwa dia didukung oleh anak istrinya yang datang dari Singapura, juga orang tuanya. Memang dia akan tampil luar biasa. Ya, kita lihat memang terjadi gangguan kepada penjaga gawang Marcus. Ya, secara keseluruhan kedua tim telah bertemu sebanyak 4 kali dalam sejarah Liga Indonesia. 2 pertandingan dimenangkan oleh Persiba Balikpapan. 1 pertandingan dimenangkan oleh Persib Bandung dan 1 pertandingan lainnya berakhir dengan draw. 5 gol lah diciptakan oleh Persiba Balikpapan dan 3 gol oleh Persib Bandung. Pertemuan terakhir, Persib Bandung menyerah 1-2, ketika itu gol dicetak oleh Hendro Siswanto dan juga Sultan Sama. Sedangkan di pertemuan pertamanya, Persiba Balikpapan mampu unggul 2-0 atas Persib Bandung melalui gol Johan Yoga Utama dan juga Robertino Puliara. Ini dia Robertino Puliara, salah seorang pemain yang masih bermain untuk Persiba Balikpapan yang pernah mencetak gol ke Persib Bandung selain tentunya Asri Akbar. Percobaan yang sangat baik dari Atep. Kembali kali ini Christian Gonzalez, masih Christian Gonzalez, umpan menuju tiang jauh Christian Gonzalez. Penampilan yang sangat atraktif diperagakan oleh kedua tim, di mana Persib Bandung mengambil inisiatif melakukan penyerangan dan Persiba Balikpapan menunggu sambil melakukan sebuah counter attack yang begitu berbahaya. Iya, dan sayang kita lihat bagaimana duet bomber Persib, Gonzalez dan Pablo Frances belum bekerja sama dengan baik, karena memang tipikal mereka berdua adalah sama, perusak di kotak penalti. Kita lihat bagaimana Frances main tabrak saja, Bung. Ini karakter dari mantan striker dari Persijap ini. Merupakan anak asuh dari Junaidi musim lalu. Ada sejumlah nama bekas pemain Persijap Jepara dalam laga malam hari ini. Selain itu juga ada nama Junaidi sebagai pelatih. Di kubu Persib Bandung ada Pablo Frances.
Dan di kubu dari Persiba Balikpapan ada nama AM Bahtiar, Doni F. Siregar. Ya, sama seperti ketika Rahmat Darmawan atau Muhammad meninggalkan Sriwijaya. Dia bawa beberapa pemain yang betul-betul sehati dengan dia. Dan itu hal yang biasa di sepak bola, Rendra. Serangan kali ini, Dwi Joko Prihatin yang sudah mencetak 1 gol musim ini. Robertino Puliara, Asri Akbar, Hairul Amri yang dituju, masih ada Baihaki Kaizan. Serangan balik dari Sahril Ishak. Belum nyetel tampaknya memang Sahril Ishak di pertandingan perdana ini selama 10 menit pertama. Ya, karena ini dia pertama kali tampil di laga ISL dan memang dibutuhkan adaptasi. AM Bahtiar berikan bola kembali kepada Aldo Barreto. Langsung saja bola diamankan oleh Maman Abdurrahman. Ini dia Aldo Barreto, musim lalu top skor dengan 19 gol. Ya, mantan pemain Bontang ini memang cukup berbahaya jika diberikan keleluasaan ini yang membuat Maman tidak mau ngambil risiko, dia membuang bola. Ya, secara keseluruhan hingga menit ke-11 ini pertandingan cukup menarik. Karena kita lihat bagaimana Persiba yang tampil dengan 3-5-2. Mereka memperbanyak orang di tengah, bertahan dengan cukup bagus, namun setiap saat mampu melakukan fast break dengan cepat karena mereka memiliki 3 penyerang yang bagus. Junaidi pernah menjadi asisten pelatih dari Persiba Balikpapan. Dan sekarang kembali menjadi pelatih kepala di kubu tim Beruang Madu. Tidak tanggung-tanggung, dia dibebankan untuk membawa tim Persiba menjadi juara. Lebar ke dalam kali ini. Dwi Joko Prihatin masih kepada Aldo Barreto. AM Bahtiar. Ada 2 nama memang di kubu dari Persiba Balikpapan dengan nama Bahtiar. Yang pertama adalah AM Bahtiar yang menempati posisi center back. Sebelumnya bermain untuk Persija Jepara. Dan satu lagi adalah pemain muda bernama M. Bahtiar yang menempati posisi gelandang menyerang atau juga second striker yang sebelumnya bermain untuk Bontang FC. Atep kali ini. Wildan Syah kembali kepada Atep. Merubah arah dengan Baihaki bin Kaizan. Masuknya kepada Eka Ramdhani. Dibaca oleh Asri Akbar. Kembali Doni F. Siregar. Berhasil dilakukan intercept oleh Eka Ramdhani. Bukan sebuah pelanggaran, advantage. Dan percobaan dari Atep. Ya, luar biasa kita lihat bagaimana Atep pun sudah berani melakukan shooting jarak jauh. Cukup berbahaya, sayang masih sedikit melambung di atas gawang Imade Wirawan. Ini dia Aco Rusdiansyah, yang juga mantan pemain dari Bontang FC. Tampil sebagai starter setelah Miodadit sudah bisa tampil di malam hari ini. Wow, mendapatkan kartu kuning Aco Rusdiansyah. Ya, kita lihat walau wasit tidak menyukuli pada saat advantage, tapi pelanggaran itu tetap harus mendapat hukuman memang. Umpan yang sangat baik tentunya pada Christian Gonzalez dan masuk Christian Gonzalez kali ini dan membangun tiang gawang tendangan Christian Gonzalez dan sebuah gol! Pablo Frances berhasil melakukan rebound dan merubah kedudukan menjadi 1-0. Persib Bandung unggul atas Persiba Balikpapan. Ya, luar biasa Rendra, kita lihat bagaimana sebelum gol itu tercipta, bagaimana individual skill yang bagus dimiliki oleh Elo
Loko kita lihat bagaimana dia tetap mampu melakukan shooting, sayang mengenai mistar, dan kali ini Pablo dengan bagus melakukan rebound, maka unggullah tuan rumah Maung Bandung 1-0. Kita saksikan umpan panjang yang dilakukan oleh Eka Ramdhani. Bola daerah memang disukai oleh seorang Betul, El Christian Loco. Gonzalez. Masih berhasil duel dia dengan Muhammad Dan. Tendangan yang membentur tiang dan datang dari second line. Rebound. Dilepaskan oleh bam oleh Pablo Frances. Ini merupakan gol yang kedua musim ini bagi Pablo Frances. Ya, dan kita perhatikan bagaimana Pablo Frances dengan teknik tinggi melakukan pressing yang luar biasa membuat penjaga gawang Imade Wirawan mati langkah. Kita harus akui gol ini tercipta dengan set piece yang bagus dari Atep. Dari Eka maksud saya. Inilah dia pencetak gol yang ke-62 dalam jarum Indonesia Super League musim ini. Kembali sebuah percobaan. Dilepaskan tadi oleh Hairul Amri. Ya, diharapkan gol ini membuat pertandingan semakin menarik karena kedua tim akan semakin main dengan gaya ofensif. Lihat bagaimana Markus dengan akurasi yang luar biasa karena bola itu mengarah ke gawang. Ya, smiling goalkeeper memang selalu senyum walau dalam keadaan terjepit, dan senyumnya kali ini makin lebar karena tanggal 26 dia akan menikah dengan Kiki Amalia, Rendra. Dan kali ini kita saksikan bagaimana Eka Ramdhani. Sahril Ishak. Masih Sahril Ishak. Kembali pelanggaran dari Pablo Frances. Bagaimana Rasmoyo tadi. Ladi Pablo Frances mencetak satu gol ketika mereka dilumat oleh Delta Sidoarjo dengan skor 1-4. Sahril Ishak masih terus mencoba masuk dalam permainan Persib Bandung. Ya, dan menarik kita lihat bagaimana Sahril hanya berperan sebagai pengumpan kepada Frances dan El Loco, Christian Gonzalez, dan itu memang yang sudah sangat dibutuhkan oleh Christian Gonzalez. Bagaimana dia berharap semua gelandang memberi dia bola-bola daerah seperti tadi. Malam yang berat bagi Jovo Čukovic. Ya, pelatih asal Serbia ini bisa menjadi pelatih kedua yang dipecat musim ini jika Persib gagal pada pertandingan kali ini. Wildansyah kepada Atep Ahmad. Masih Atep kali ini. Kita saksikan bagaimana seorang Robertino Puliara pun harus membantu pertahanan. Lebaran ke dalam kali ini masih untuk Persib Bandung. Kepada Pablo Frances. Kembali lagi kepada Wildansyah. Cukup baik Wildansyah. Masih Wildansyah. Pelanggaran memang jelas terlihat. Bagaimana Wildansyah yang sudah berhasil meliak-liuk harus dihentikan secara paksa oleh Dwi Joko Prihatin. Ya, kita lihat sikap sportif atau fair play diperlihatkan Dwi Joko membantu Wildansyah untuk bangun berdiri. Ya, memang cukup keras. Wajar buat Armando untuk meniup fluid tanda pelanggaran. Situasi yang sangat menguntungkan bagi Persib Bandung. Ada Nova Arianto dan juga Bayhaki Kaizan. Untuk bola-bola seperti ini tidak ketinggalan dua penyerang mereka, Pablo Frances dan juga Christian Gonzalez. Dan langsung mengarah ke gawang kali ini. Diamankan oleh Imade Wirawan, penjaga gawang debutan tim nasional Indonesia. Yang dimasukkan dalam starting pemain untuk tampil menghadapi Maladewa walaupun belum diturunkan oleh pelatih Alfred Riedel. Ya, kita lihat bagaimana tendangan Atep cukup mengarah. Sahril Ishak. Kerjasama dia masukin 1-2 dengan Nova Arianto. Dan kali ini sebuah serangan balik dari kubu Persiba Balikpapan. Ya. Langsung saja berikan bola kepada Hairul Amri. Dan tampaknya pantulan bola tidak bisa diprediksi oleh seorang Hairul Amri. Ya, padahal
akan sangat berbahaya jika Amri dapat bola karena kita tahu Nova sudah tertinggal karena tadi membantu serangan dia naik ke atas ke kotak penalti dari Persiba. Tinggalkan lapangan permainan. Kembali sebuah pelanggaran. Ya, nampaknya kartu kuning kedua akan dikeluarkan. Ya, kartu kuning kedua yang dikeluarkan di pertandingan malam hari ini diberikan kepada Rasmoyo setelah tadi Aco Rusdiansyah. Bila dia Rasmoyo tampaknya memang mendapatkan tugas khusus untuk mematikan pergerakan dari Syahril Ishak. Ya, ini berbahaya, Rendra. Sudah 2 kartu kuning dimiliki oleh Persiba. Ini harus diantisipasi oleh pemain-pemain dari skuad Beruang Madu. Karena bisa jadi bumerang. Dan tampaknya Rasmoyo berusaha untuk memberikan ucapan selamat datang kepada Syahril Ishak. Inilah dia sepak bola Indonesia. Iya, atmosfer ini yang pasti tidak ada di Singapura, Rendra. Kita tahu bagaimana jumlah penonton yang sangat besar, laga yang dipenuhi pemain-pemain asing yang berkualitas. Ini yang mungkin sulit ditemui di Liga Singapura. Haryono kali ini, gelandang pengangkut air dari Persib Bandung. Kembali kepada Baihaki Kaizan. Cukup berani Baihaki Kaizan meninggalkan posnya membantu penyerangan. Memang sempat dikritik karena di 2 pertandingan awal Baihaki Kaizan hanya terlalu terfokus untuk melakukan permainan bertahan tanpa memberikan umpan-umpan panjang melalui sektor sayap seperti layaknya yang dilakukan oleh Gilang Angga Kurniawan sebelum-sebelumnya. Ya, kritik itu juga yang dialami oleh Baihaki ketika dia memperkuat Persija, di mana dia harus bermain sebagai back di sepak bola modern yang tidak hanya bertahan tapi mampu mendukung penyerangan dari sisi sayap. Wow, Asri Akbar tadi. Aim Bakhtiar kali ini. Dwi Joko prihatin. Menuju kepada Robertino Puliara, masih ada Maman Abdurrahman. Cukup tenang Maman tadi. Bukan sebuah pelanggaran, kita saksikan. Dan masih berhasil diamankan. Nampaknya memang pertandingan harus dihentikan dan sebuah tindakan fair play dilakukan oleh Asri Akbar. Seorang pemain Persib Bandung, Wildansyah, masih tergeletak. Iya, memang sulit buat Armando untuk meniup pelanggaran. Kalau kita perhatikan tadi bagaimana Wildan yang menabrak. Dan memang itu kita lihat bagaimana Wildan yang menjatuhkan diri, artinya tidak ada pelanggaran yang dilakukan oleh Dwi Joko kali ini. Kita lihat bagaimana Wildan jatuh sendiri. Cukup jeli Armando melihat pertandingan. Kondisi lapangan yang licin memang membuat para pemain sering kehilangan keseimbangan. Kembali bergulir bola kali ini. Persib Bandung menjadi sebuah tim yang sangat sukses dalam menggait sponsor musim ini. Bahkan Persib Bandung menjadi tim yang kebanjiran sponsor hingga berlangsungnya laga Jarum Indonesia Super League. Mereka masih terus mendapatkan suntikan dana dari sponsor, menandakan bahwa mereka telah siap untuk menjadi salah satu klub profesional yang luar biasa di musim ini. Ya, Bandung atau mau Bandung memiliki nama besar, Rendra. Ini yang membuat Boboto sudah sangat begitu rindu melihat tim ini menjuarai kompetisi SL. Begitu besar dukungan, materi pemain, masalah finansial yang mereka tidak pernah ada masalah seperti di tim lain. Ini yang sangat ditunggu-tunggu oleh Boboto, Rendra. 15 tahun yang lalu merupakan terakhir mereka menjadi juara untuk yang pertama dalam Liga Indonesia dan juga menjadi yang terakhir selama ini. Berkali-kali mereka tentunya merubah-rubah komposisi permainan untuk bisa meraih gelar yang memang telah lama dirindukan oleh para bobotoh. Ya, kendala yang dihadapi oleh tim-tim besar seperti Persija ini sama. Artinya mereka berapa kali dilarang oleh pihak kepolisian main di kandang dan itu sangat merusak atmosfer dari dukungan masyarakat Bandung terhadap tim ini, Rendra. Eka Ramdhani kembali kali ini, maksudnya berikan bola tadi kepada Pablo Frances. Doni FC Rega. Robertino Puliara.
Masih bisa dikontrol oleh Dwi Joko Prihatin. Umpan ke tiang jauh Dwi Joko Prihatin. Dan ini merupakan kelebihan dari seorang Marcus Haris Maulana. Ya, kembali dengan senyumnya yang khas. Tidak ada rasa khawatir, ketenangan itu yang membuat dia menjadi penjaga gawang utama di tim nasional Merah Putih. Rasmoyo. .500 personel dari aparat keamanan memang mengawasi dan juga mengamankan jalannya pertandingan di malam hari ini, yang juga memberikan sebuah tingkat keamanan yang sangat baik dalam pertandingan yang sangat-sangat dinantikan sebagai laga perdana dari Persib Bandung di Kota Bandung. Ya, hal yang wajar, Rendra, karena hari ini juga berlangsung parade atau pawai HUT Kota Bandung, sehingga diharapkan tidak terjadi insiden antara penonton sepak bola pertandingan kali ini dengan pawai. Dan kita harapkan memang Boboto semakin dewasa agar tetap bisa diizinkan oleh pihak keamanan bermain di Siliwangi. Kembali kali ini Rasmoyo. Ada Nova Arianto. Kembali Dwi Joko Prihatin, Doni F. Siregar. Robertino Puliara. Umpan yang sangat baik. Maksudnya tadi terupas kepada seorang Doni F. Siregar, tapi dibaca oleh Maman Abdurrahman. Belum meninggalkan lapangan permainan, masih Persib Bandung kali ini. Haryono. Eka Ramdhani. Baihaki bin Kaizan. Handball tampaknya. Ya, sebuah pelanggaran yang sangat mendasar yang memang tidak perlu dilakukan pemain sekelas Baihaki. Nampaknya masalah licin atau hujan. Kita lihat bagaimana dia sulit mengantisipasi arah bola, pantulan bola. Ya, pelanggaran dari Baihaki Kaizan terhadap Rasmoyo. Ya, rasanya di sini Rasmoyo berharap kartu kuning karena dia sedikit melakukan diving, Rendra. Kita lihat bahwa sebelum pelanggaran terjadi dia sudah meloncat tinggi. Nah, kita lihat bagaimana dia langsung dengan cepat bangkit. Kita lihat diving yang sangat bagus dari Rasmoyo. Dan dia langsung bangkit tanpa melakukan protes karena memang itu bisa merugikan pemain belakang Persib. Christian Gonzalez kembali kali ini. Serangan dari Persib Bandung. Masih Christian Gonzalez. Memilih melakukan sebuah tendangan langsung dan sambil melakukan aksi penyelamatan. Imade Wirawan menepis tendangan keras dari Christian Gonzalez. Ya, kembali kita saksikan setiap mendapat bola Gonzalez selalu melakukan tendangan-tendangan berbahaya ke gawang lawan. Hairul Amri kali ini. Bukan sebuah pelanggaran, kita saksikan Hairul Amri berusaha melewati Nova Arianto dan reaksi dari Coach Junaidi. Ya, Coach Junaidi merasa ada pelanggaran di kotak penalti. Dan beruntung wasit masih menunjuk sepak pojok. Ya, kalau kita perhatikan walau tertinggal 1-0, permainan Persiba tidak berubah. Mereka tetap berani menyerang walau main di kandang macan. Haryono. Serangan balik kali ini Pablo Frances. Aco Rusdiansyah langsung saya tadi menghalau bola. Hujan tampak memang tidak berhenti mengguyur lapangan dari Stadion Siliwangi di pusat kota Bandung ini. Saril Ishak kepada kompatriotnya Baihaki Kaizan. Haryono kali ini. Kembali lagi kepada Baihaki Kaizan dan Saril Ishak. Umpan maksudnya tadi menuju kepada Christian Gonzalez. Masih ada Rasmoyo. Langsung saja buang bola. Kembali Baihaki Kaizan.
Cukup baik umpannya menuju kepada Pablo Frances. Cukup bergelombang tekanan dari Persib Bandung membuat barisan pertahanan dari Persiba Balikpapan harus bisa fokus terhadap gempuran-gempuran anak-anak Maung Bandung. Ya kita lihat memang hal ini karena didukung dua sayap mereka yang cukup hidup, Atep dan Baihaki yang juga lebih banyak membantu serangan. Ini membuat keduanya dengan leluasa memberi umpan-umpan jauh ke kotak penalti terhadap Pablo Frances dan Christian Gonzalez. Atep kali ini. Dwi Joko prihatin, langsung saja membuang bola. Ada sedikit kepanikan di barisan pertahanan Persiba. Tekanan yang bertubi-tubi, Rendra. Kita lihat bagaimana sebuah tim yang terus-menerus ditekan seperti ini memang pasti dilanda sedikit kepanikan. Kembali kita lihat serangan sayang. Mudah-mudahan anak-anak beruang madu tetap tenang. Bahkan mampu menyamakan kedudukan sehingga pertandingan berjalan menarik, Rendra. Serangan balik kali ini melalui Rasmoyo. Asri Akbar. Dwi Joko prihatin. Yang cukup lama menjadi bagian dari Persita Tangerang. Hairul Amri. AM Bahtiar. Robertino Puliara, masih Robertino Puliara. Umpan yang sangat baik Robertino Puliara. Dan kita disaksikan masih digagalkan oleh tiang gawang. Sebuah kerjasama yang sangat baik dari Persiba Balikpapan. Ya luar biasa, ini yang kita harapkan tadi bahwa ketinggalan 0-1 tidak membuat anak-anak beruang madu untuk bermain inferior. Bahkan mereka mampu melakukan fast break yang berbahaya. Umpan yang begitu bagus dari Robertino. Sayang tiang masih berpihak kepada Maung Bandung. Kita lihat bagaimana ekspresi Bang Jun. Luar biasa ekspresinya, Rendra. Sebuah peluang dari Doni F. Siregar masih digagalkan oleh tiang gawang. Sebuah serangan balik yang sangat baik dari Persiba Balikpapan. Iya, momen tadi diharapkan membuat kedua tim bermain lebih menarik kali ini. Dan sebaliknya Persib pun tidak boleh menganggap enteng sedikit pun karena fast break yang dilakukan anak-anak beruang madu sangat berbahaya. Mari Wirawan. Ya, ini salah satu momen yang membuat kita lihat bagaimana pada saat berbahaya di sini dibutuhkan seorang penjaga gawang berkelas seperti Markus. Kita lihat bagaimana akurasi dan posisinya yang tepat, timing yang tepat untuk menepis bola. Ini yang salah satu yang membuat mengapa dia dipilih menjadi penjaga gawang nomor 1 Indonesia. Aldo Barreto masih harus mengusap mukanya dari... Wow, dan inilah dia Persiba Balikpapan. Sebuah tim yang memang tampil luar biasa dalam partai tandang mereka. Dan Aldo Barreto tidak berhenti mencetak gol. Baru pernah cetak gol di pertandingan yang lalu. 2 menit yang lalu kita katakan Persib jangan menganggap enteng. Karena kita lihat bagaimana Persiba mampu melakukan serangan balik yang berbahaya. Dan kali ini begitu sedikit saja lengah Nova dengan luar biasa. Kita lihat dalam momen ini Nova lengah, tidak dalam posisi yang bagus untuk menepis bola. Gol kedua bagi Aldo Barreto di musim ini dan ini merupakan gol kedua melalui sundulan kepalanya. Berhasil menyambar bola dari Doni F. Siregar dan merubah kedudukan menjadi 1-1. Super Big Jarum Indonesia Super League dari Stadion Siliwangi Bandung di malam hari ini. Ya menarik sekali Rendra bagaimana Aldo Barreto sudah sangat yakin Nova akan tidak mampu mengheading bola. Dan ini akan membuat pertandingan semakin menarik seperti harapan kita. Luar biasa, walau dalam kondisi hujan, lapangan becek, kedua tim tetap bermain ofensif yang sangat bagus. Membuat pertandingan ini layak disebut sebagai Super Big Match.
memang pernyataan sebelum pertandingan tadi bahwa Persiba adalah tim yang militan di luar kandang sudah mulai terbukti. Apapun yang terjadi hingga menit ke-34 mereka mampu membalikkan keadaan dari tertinggal menjadi sama, seimbang. Kita tahu bahwa dalam 2 laga away sebelumnya mereka tidak terkalahkan, menahan Persijap dan Persibo dengan angka yang sama 1-1. Ya, skor 1-1 adalah menjadi skor yang berlangsung terbanyak dalam hasil pertandingan Jarum Indonesia Super League musim ini. Di mana skor 1-1 telah terjadi sebanyak 4 kali dari 100% jumlah pertandingan di Jarum Indonesia Super League musim ini atau 20% jumlahnya dari 100% hasil pertandingan di musim ini. Dan kita saksikan memang begitu ketatnya persaingan di Jarum Indonesia Super League. Dan kita juga bisa lihat bagaimana Delta Sidoarjo yang merupakan tim promosi sejauh ini masih berada di posisi pertama dengan meraih 2 kali kemenangan beruntun. Ya, kita lihat rasa cemas menghinggapi pelatih kepala Jovo Kucovic. Ya, memang Persiba punya rekor yang cukup bagus jika menghadapi tim-tim besar di kandang lawan. Kita lihat musim lalu mereka mengejutkan Arema di Malang, Rendra. Yap. Telah berada di posisi offside, AW1 telah mengangkat bendera. Aco Rusdiansyah berusaha dikejar oleh Pablo Frances. Masih Pablo Frances kita saksikan. Datang membantu kali ini adalah Baihaki Kaizan. Wijoko prihatin. Kembali ke Doni FC Regar. Ya, pertandingan ini sendiri pun akan menjadi partai yang emosional bagi 2 pemain yang pernah menjadi bagian dari Persib Bandung tentunya. Ada nama Erik Ibrahim atau Erik Setiawan yang berada di bangku cadangan. Dan juga ada nama Eka Santika. Christian Gonzalez kali ini. Masih Christian Gonzalez. Bukan sebuah pelanggaran. Serangan berikutnya datang dari Atep Ahmad. Masih Atep. Maksudnya melakukan 1-2 touch. Tadi. Yang Pablo Frances, Atep. Kembali Eka Ramdhani. Sahril Ishak. Ya, Sahril Ishak, masih Sahril Ishak kita saksikan. Wow, terlalu tinggi bolanya tadi. Ya, menarik melihat aksi individu dari Sahril tadi, Bung. Bagaimana dia tidak dengan gegabah menembak tapi memberi umpan. Wasit mengatakan play on. Handball. Aldo Barreto. Main asal Paraguay.
sudah membela PSM Makassar dan juga Persisam Putra Samarinda serta Bontang FC. Bali Aldo Barreto berikan bola kepada Asri Akbar. Hairul Amri. Ya, inilah dia duel antara duo Singapura. Tidak main-main tampaknya Baihaki bin Kaizan dengan rekan di tim nasionalnya yaitu Hairul Amri, dan kartu kuning didapatkan oleh Baihaki Kaizan melakukan pelanggaran terhadap Hairul Amri. Ya, sayang sekali Baihaki melakukan hal itu karena kita tahu posisi Amri tidak atau sangat jauh dari gawang, tidak jelas maksud Baihaki di situ. Ya, kartu kuning didapatkan oleh Baihaki Kaizan. Ya, sangat berbahaya memang. Sliding tackle dari Baihaki. Kartu kuning pertama di musim ini bagi Baihaki Kaizan. Aem Bahtiar. Pelanggaran. Gloria Siregar dari Haryono, inilah dia dua gelandang destroyer sama-sama sering berduel di lapangan tengah. Salah seorang pemain kunci dari Junaidi yang memang masuk dalam gerbongnya yang diangkut dari Persijap Jepara. Ya, kita lihat sepertinya tidak terjadi pelanggaran yang sangat vital. Kita lihat bahwa Haryono dengan jeli mencuri bola, sayang wasit melihat hal yang lain mungkin. Ya, Christian Gonzalez, masih Christian Gonzalez, dan sebuah pelanggaran memang jelas terhadap Christian Gonzalez. Ya, ini posisi yang sangat berbahaya buat pertahanan Persiba. Kita tahu Bandung memiliki banyak penembak bola-bola mati yang sangat bagus. Ada Atep, ada Eloko. Bahkan sekarang sudah ada Sahril bin Ishak. Betul. Jarak yang sangat ideal tentunya. Bergaris lurus dengan gawang Imade Wirawan. Jadi Imade Wirawan, salah seorang penjaga gawang asal Bali yang meneruskan reputasi dari seniornya Iko Bang Putra. Betul. Sebagai penjaga gawang putra dari Bali. Ya, kita lihat seperti yang saya katakan tadi, Eka atau Christian Gonzalez tampaknya beban itu diberikan kepada Eka Ramdhani. Ini Kapitano. Ya. Eka Ramdhani kali ini, dan wow! Cukup bagus Rendra. Sayang kali ini masih tipis di sebelah kiri gawang dari Imade Irawan. Cukup bagus. Tembakan dari Kapten Maung Bandung ini. Kita lihat tipis sekali Rendra. Sayang sekali memang. Placing bola yang dilakukan oleh Eka Ramdhani. Masih berada di atas gawang dari Imade Wirawan. Kartu kuning dikeluarkan terhadap Aldo Barreto. 4 kartu kuning telah keluar dari wasit Armando Pribadi. Menandakan begitu ketat dan begitu kerasnya pertandingan malam hari ini. Dan kartu kuning itu diberikan karena protes keras yang dilakukan Aldo ketika wasit menyatakan terjadi pelanggaran di mulut gawang dari Beruang Madu. Kembali lagi sebuah pelanggaran terjadi kali ini kepada Eka Ramdhani. Ya memang layak dinyatakan sebuah pelanggaran. Kita lihat bagaimana Eka dijepit 2 pemain belakang dari. Kita lihat bagaimana kaki Eka dengan sengaja ditabrak sehingga jatuh. Mengarahkan ke muka juga ke mulut gawang, tendangan dari Eka Ramdhani.
Serangan balik yang cepat kembali diperagakan oleh anak-anak tim Beruang Madu. Masih dapat dikontrol bola kali ini. Berbahaya. Doni FC Regar yang dituju. Cukup baik Doni FC Regar. Dan inilah dia. Masih dalam daerah kotak penalti. Sebuah tendangan sambil memutar. Masih digagalkan oleh Wildansyah. Dari Dwi Joko Prihatin. Ya, hingga detik terakhir babak pertama tidak ada sikap inferior yang diperlihatkan oleh anak-anak Persiba. Ini yang membuat Persib harus hati-hati, jangan terlalu mengutamakan daya serang mereka. Pelanggaran hadap Marcus Harrison. Satu menit tambahan waktu. Aco Rusdiansyah. Eka Ramdhani kali ini kepada Haryono. Wildansyah, Persib Bandung menata serangan. Christian Gonzalez menjadi tembok penyerangan Persib Bandung. Kembali lagi kepada Atep. Masih Atep. Umpan menyilang kali ini ke mulut gawang. Masih digagalkan oleh Muhammadan. Datang kembali Atep. Masih Atep dan wow! Gol! Sebuah tendangan dari Atep. Membuat penjaga gawang Imade Wirawan hanya melihat bola masuk ke gawangnya dan berubah kedudukan menjadi 2-1 Persib Bandung unggul atas Persiba Balikpapan. Ya, kita lihat bagaimana justru pertahanan Persiba lengah di detik-detik terakhir babak pertama. Kita lihat bagaimana sumringahnya supporter atau pendukung dari tim Maung Bandung. Gol Atep yang cukup bagus kita lihat. Tembakan melengkung yang sangat membuat Imade Wirawan terkejut sehingga tidak melakukan aksi penyelamatan sedikit pun. Tembakan yang tiba-tiba kita lihat sangat bagus, Rendra. Ya, walaupun ada sedikit perubahan arah atau deflected yang terjadi membuat Imade Wirawan mati langkah dan inilah dia akhir dari Super Big Match Jarum Indonesia Super League di babak pertama antara Persib Bandung menghadapi Persiba Balikpapan.